Pada video kali ini, kita akan membahas prediksi soal UTBK Kimia yang berhubungan dengan materi reaksi antara asam dan basa. Nah, sebagai informasi, pada UTBK tahun 2019, untuk TKA Kimianya ada soal tentang reaksi asam basa di setiap sesi. Dengan bentuk soal, diberikan suatu wacana tentang reaksi asam basa yang kemudian digunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Misalnya tentang pH awal larutan atau pH campurannya. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan dengan baik, karena untuk mencari pH campuran sangat bergantung pada zat yang bersisa setelah reaksi. Bisa saja kita harus menggunakan rumus pH untuk asam kuat, basa kuat, penyangga, ataupun garam. Jadi di video ini kita akan bahas satu wacana tentang reaksi asam basa dengan 7 variasi soal, supaya teman-teman bisa memahami kapan kita harus menggunakan rumus asam kuat, basa kuat, penyangga, ataupun garam. Nah, langsung ke wacananya. Fenol atau C6H5OH merupakan asam lemah dengan Ka 10⁻⁻10 sebanyak 30 ml larutan fenol 0,1 molar dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 molar yang diperoleh dari pengenceran NaOH yang lebih pekat. Nilai pH dalam larutan titrasi dimonitor dengan pH meter. Nah, jadi di soal ini diketahui konsentrasi atau molaritas fenolnya adalah 0,1 molar, Ka-nya 10⁻⁻10, kemudian volume fenolnya adalah 30 ml dan molaritas basa NaOH-nya 0,1 molar. Kita pindahkan di sini data-datanya. Soal yang pertama, jika larutan NaOH yang digunakan pada reaksi tersebut diperoleh dari pengenceran 20 ml NaOH pekat 0,5 molar, volume air yang diperlukan adalah. Nah, untuk soal ini kita langsung menggunakan rumus pengenceran, yaitu M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Untuk M1-nya adalah molaritas awal dari NaOH, yaitu 0,5 molar. Untuk M2-nya adalah molaritas NaOH setelah pengenceran, jadi yang digunakan untuk titrasi, yaitu 0,1 molar. F1-nya adalah volume awal dari NaOH pekat, di soal disebutkan 20 ml. Adapun untuk V2, ini adalah volume akhir larutan setelah pengenceran. Nah, untuk mencari volume air yang digunakan, kita hitung dulu volume akhir atau V2-nya. Nah, langsung kita substitusikan saja semua nilai yang sudah ada, sehingga 0,5 molar dikali 20 ml sama dengan 0,1 molar dikali V2. Kita kali silang, maka V2 sama dengan 0,5 molar dikali 20 ml dibagi 0,1 molar. 0,5 dibagi 0,1 molar adalah 5, kemudian dikali 20 ml, maka hasilnya adalah 100 ml. Nah, ini adalah volume akhir larutannya, bukan volume airnya. Untuk volume air yang digunakan adalah volume akhir dikurangi volume awalnya. Jadi V2 dikurangi V1, sehingga volume airnya 100 ml dikurangi 20 ml. Hasilnya adalah 80 ml. Maka jawaban untuk soal ini adalah opsi C. Soal yang kedua, perubahan pH NaOH sebelum dan setelah pengenceran adalah. Untuk soal ini, teman-teman harus ingat bahwa rentang pH adalah 1-14. pH untuk asam pasti kurang dari 7, pH basa lebih dari 7, dan pH netral adalah tepat 7. Nah, NaOH ini adalah senyawa basa, sehingga pH-nya pasti lebih dari 7. Maka jelas opsi A dan B pasti salah. Kemudian pengenceran suatu larutan akan menyebabkan pergeseran pH ke arah netral. Jadi untuk larutan asam, pengenceran akan menyebabkan kenaikan pH, dan untuk larutan basa
pengenceran akan menyebabkan penurunan pH. Nah, kita coba perhatikan opsi C, D, dan E. Untuk opsi C dari 12 menjadi 13 ditambah log 5. Nah, berarti ini pH-nya mengalami kenaikan. Jadi tidak tepat. Untuk opsi D juga sama, dari 13 menjadi 13 ditambah log 5. Berarti pH-nya mengalami kenaikan, sehingga juga bukan merupakan jawaban yang tepat. Maka jawabannya adalah opsi E, dari 13 plus log 5 menjadi 13. Terlihat ya bahwa pH-nya mengalami penurunan. Jadi jika opsinya seperti ini, maka teman-teman tidak perlu menghitung, kecuali jika ada beberapa opsi yang menunjukkan pH-nya mengalami penurunan. Misalnya ada opsi yang perubahan pH-nya dari 13 plus log 5 menjadi 12, atau dari 13 plus log 5 menjadi 13. Atau misalnya dari 13 menjadi 12. Nah, baru teman-teman hitung pH-nya. Nah, supaya teman-teman lebih paham, kita coba saja tentukan pH awal dan akhirnya, apakah benar sesuai dengan opsi yang E. Untuk pH awalnya, kita hitung dengan menggunakan konsentrasi awal larutan NaOH sebelum pengenceran, yaitu 0,5 molar, yang bisa kita ubah menjadi 5 dikali 10 pangkat minus 1 molar. Dan untuk pH akhirnya, kita hitung dengan menggunakan konsentrasi akhir NaOH setelah pengenceran, yaitu 0,1 molar, atau bisa kita tulis menjadi 10 pangkat minus 1 molar. Selanjutnya NaOH dalam air terion menjadi Na plus ditambah OH-. OH- yang dihasilkan berjumlah 1, maka valensi basa atau B-nya adalah 1. Nah, kita hitung terlebih dahulu untuk pH awalnya. Ingat bahwa rumus konsentrasi ion OH- untuk basa kuat adalah molaritas basa atau Mb-nya dikali dengan valensi basanya, sehingga konsentrasi ion OH- sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 1 dikali 1. Hasilnya adalah 5 dikali 10 pangkat minus 1. Kemudian pOH sama dengan min log konsentrasi ion OH-, sehingga min log 5 dikali 10 pangkat minus 1. Nah, ini hasilnya 1 min log 5. Selanjutnya pH sama dengan 14 min pOH, sehingga pH sama dengan 14 dikurangi 1 min log 5. Nah, 14 dikurang 1 hasilnya 13, kemudian min dikali min hasilnya plus, maka pH sama dengan 13 plus log 5. Berikutnya untuk pH akhir, kita hitung dengan cara yang sama. Kita hitung terlebih dahulu konsentrasi ion OH-nya. Molaritas akhirnya tadi adalah 10 pangkat minus 1 molar, maka konsentrasi ion OH- sama dengan 10 pangkat minus 1 dikali 1. Hasilnya 10 pangkat minus 1. Nah, kemudian pOH sama dengan min log konsentrasi ion OH-, sehingga pOH sama dengan min log 10 pangkat min 1. Hasilnya adalah 1. Terakhir, pH sama dengan 14 min pOH, sehingga pH sama dengan 14 dikurangi 1, hasilnya adalah 13. Jadi perubahan pH NaOH sebelum dan setelah pengenceran adalah dari 13 ditambah log 5 menjadi 13, sesuai dengan opsi E. Soal yang ketiga, titik ekivalen akan tercapai ketika volume NaOH hasil pengenceran yang digunakan dalam proses titrasi sebanyak. Nah, ketika mencapai titik ekivalen, jumlah mol asam dan basa yang bereaksi sama, sehingga molaritas asam dikali volume asam sama dengan molaritas basa dikali volume basa. Untuk molaritas asam atau Ma-nya tadi adalah 10 pangkat minus 1 molar, volume asam atau Va-nya adalah 30 ml, dan molaritas basa NaOH atau Mb-nya adalah 10 pangkat minus 1 molar. Maka 10 pangkat minus 1 molar dikali 30 ml sama dengan 10 pangkat minus 1 molar dikali volume basa. Kita kali silang,
sehingga volume basa sama dengan 10 pangkat minus 1 molar dikali 30 ml dibagi 10 pangkat minus 1 molar. Hasilnya adalah 30 ml. Maka jawaban untuk soal ini adalah opsi A. Soal keempat, apabila NaOH yang digunakan sebanyak 50 ml, maka pH larutan dalam labu titrasi adalah. Nah, untuk soal ini kita harus tentukan dulu senyawa apa yang bersisa setelah reaksi. Caranya kita tentukan dulu mol fenol dan NaOH mula-mulanya. Nah, diingat bahwa molaritas sama dengan mol dibagi volume, sehingga mol sama dengan molaritas dikali volume. Untuk fenol, molaritasnya adalah 10 pangkat min 1 molar dan volumenya adalah 30 ml, sehingga mol fenol adalah 10 pangkat minus 1 molar dikali 30 ml, sama dengan 3 milimol. Kemudian untuk NaOH, molaritasnya adalah 10 pangkat min 1 molar dan volumenya di soal adalah 50 ml. Maka mol NaOH-nya adalah 10 pangkat min 1 molar dikali 50 ml. Hasilnya 5 milimol. Nah, kita tulis dulu reaksinya. C6H5OH ditambah NaOH. Nah, ini hasilnya adalah garam C6H5ONa ditambah H2O. Kemudian kita tulis diagram reaksi, mula-mula reaksi sisanya seperti ini. Dan kita tuliskan mol awal fenol dan NaOH-nya. Berikutnya yang berperan sebagai reaksi pembatas, yaitu reaksi yang akan habis bereaksi, adalah senyawa yang molnya paling kecil. Maka untuk reaksi di soal ini, reaksi pembatasnya adalah fenol, sehingga fenol yang bereaksi sebanyak 3 milimol. Untuk senyawa yang lain, karena koefisiennya juga 1, maka jumlah mol yang bereaksi atau terbentuk juga 3 milimol. Sehingga pada kondisi akhir atau sisa, fenolnya habis bereaksi, sedangkan NaOH yang bersisa adalah 5 milimol dikurangi 3 milimol, yaitu 2 milimol. Untuk C6H5ONa dan H2O yang terbentuk adalah 3 milimol. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa pada kondisi akhir yang bersisa adalah basa kuat NaOH, garam C6H5ONa dan air. Nah, jika yang bersisa adalah basa kuat, maka untuk menghitung pH-nya kita menggunakan rumus pH untuk basa kuat, yaitu konsentrasi ion OH- sama dengan molaritas basa NaOH-nya dikalikan dengan valensi basa atau B. Nah, kita hitung dulu konsentrasi NaOH sisa atau Mb-nya. Ingat bahwa molaritas itu rumusnya adalah mol dibagi volume, dan untuk volume yang kita gunakan adalah volume campuran. Jadi volume NaOH ditambah volume fenolnya. Jadi 30 ml ditambah 50 ml sama dengan 80 ml. Maka konsentrasi NaOH-nya adalah 2 milimol dibagi 80 ml. Hasilnya adalah 2,5 dikali 10 pangkat minus 2 molar. Berikutnya kita substitusikan ke rumus konsentrasi ion OH- sama dengan molaritas basa dikali valensi basa. Untuk valensi basanya tadi sudah kita tentukan di soal sebelumnya, nilainya adalah 1. Maka konsentrasi ion OH- sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat minus 2 dikali 1. Hasilnya adalah 2,5 dikali 10 pangkat minus 2. Kemudian pOH sama dengan min log konsentrasi ion OH- sama dengan min log 2,5 dikali 10 pangkat minus 2. Nah, hasilnya adalah 2 min log 2,5. Terakhir pH sama dengan 14 min pOH, sehingga pH sama dengan 14 dikurangi 2 min log 2,5. Hasilnya adalah 12 ditambah log 2,5. Jadi jawaban untuk soal ini adalah opsi D. Soal kelima,
pH larutan dalam labu titrasi setelah penambahan 15 ml NaOH adalah, untuk soal ini caranya sama dengan soal sebelumnya. Kita tentukan dulu senyawa apa yang bersisa. Untuk fenol, mol awalnya masih sama dengan soal sebelumnya, yaitu 3 milimol. Untuk mol NaOH awalnya adalah 10 pangkat minus 1 molar dikali volumenya 15 ml, jadi 1,5 milimol. Kita buat kembali diagram reaksi mula-mula reaksi sisanya dengan mol awal masing-masingnya seperti ini. Nah, karena mol awal NaOH-nya lebih kecil dari fenol, maka yang berperan sebagai reaksi pembatas adalah NaOH. Maka NaOH yang bereaksi sebanyak 1,5 milimol, kemudian mol fenol yang bereaksi juga 1,5 milimol, C6H5ONa dan H2O yang terbentuk juga 1,5 milimol. Sehingga pada kondisi akhir atau sisa, fenol yang bersisa adalah 3 milimol dikurang 1,5 milimol, yaitu 1,5 milimol. Dan NaOH-nya ini habis bereaksi. Untuk C6H5ONa dan H2O yang terbentuk adalah 1,5 milimol. Nah, jika yang bersisa adalah asam lemah, garam, dan air, maka campuran yang terbentuk adalah larutan penyangga asam. Sehingga dalam perhitungan pH-nya, kita menggunakan rumus penyangga asam, yaitu konsentrasi ion H+ sama dengan Ka dikali A per G. A di sini adalah mol asam lemahnya, yaitu mol fenol yang bersisa, dan G di sini adalah mol basa konjugasinya, yaitu mol C6H5O- yang bisa kita ambil dari mol C6H5ONa yang terbentuk, yaitu 1,5 milimol. Maka konsentrasi ion H+-nya sama dengan Ka-nya tadi 10 pangkat minus 10 dikali 1,5 milimol dibagi 1,5 milimol. Nah, 1,5 milimol dibagi 1,5 milimol hasilnya adalah 1. Maka konsentrasi ion H+ sama dengan 10 pangkat min 10. Selanjutnya pH sama dengan min log konsentrasi ion H+ sama dengan min log 10 pangkat min 10. Hasilnya adalah 10. Jadi jawaban untuk soal ini adalah opsi E. Soal ke-6, pH larutan dalam labu titrasi setelah penambahan 30 ml NaOH adalah, untuk soal ini caranya juga sama. Untuk mol fenol awalnya juga masih sama dengan soal sebelumnya, yaitu 3 milimol. Untuk mol NaOH-nya adalah 10 pangkat min 1 molar dikali volumenya 30 ml, sama dengan 3 milimol. Kita buat kembali diagram reaksi mula-mula reaksi sisanya dengan mol awal masing-masingnya adalah 3 milimol seperti ini. Nah, karena mol awal keduanya sama, maka jumlah mol yang bereaksi untuk keduanya juga sama, yaitu 3 milimol. Kemudian garam C6H5ONa dan H2O yang terbentuk juga 3 milimol. Sehingga pada kondisi akhir atau sisa, fenol dan NaOH-nya habis bereaksi. Sedangkan garam C6H5ONa dan H2O yang terbentuk adalah 3 milimol. Nah, jika yang bersisa adalah garam dan air, maka penentuan pH-nya menggunakan rumus garam. Dan kita harus tentukan dulu garam yang terbentuk ini merupakan garam asam, garam basa, atau garam netral, karena akan sangat mempengaruhi rumus garam yang akan kita gunakan. Nah, dalam hal ini fenol adalah asam lemah dan NaOH adalah basa kuat, maka garam yang terbentuk adalah garam yang bersifat basa. Sehingga untuk menghitung pH-nya, kita menggunakan rumus konsentrasi ion OH- sama dengan akar Kw dibagi Ka dikali molaritas garam C6H5ONa-nya. Untuk Kw nilainya 10 pangkat minus 14, Ka-nya sudah ada dan kita perlu menghitung Mg atau molaritas garam C6H5ONa-nya terlebih dahulu. Diingat kembali bahwa molaritas rumusnya adalah mol dibagi volume,
Nah, mol dari garam yang terbentuk adalah 3 milimol dan volume yang digunakan adalah volume campuran, yaitu 30 ml ditambah 30 ml. Jadi 60 ml. Sehingga molaritas garamnya adalah 3 milimol dibagi 60 ml. Nah, ini jika kita hitung hasilnya adalah 5 dikali 10 pangkat minus 2 molar. Kemudian kita substitusikan ke rumus konsentrasi ion OH- untuk garam basanya, sehingga konsentrasi ion OH- sama dengan akar 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 10 dikali 5 dikali 10 pangkat minus 2. Nah, 10 pangkat minus 14 dibagi 10 pangkat minus 10, berarti pangkatnya kita kurangi, jadi 10 pangkat min 14 min 10. Jadi 10 pangkat minus 4. Nah, kemudian 10 pangkat minus 4 dikali 10 pangkat minus 2, berarti pangkatnya kita tambah. Jadi 10 pangkat minus 4 ditambah minus 2, sama dengan 10 pangkat minus 6. Sehingga konsentrasi ion OH-nya sama dengan akar 5 dikali 10 pangkat minus 6. Nah, akar 10 pangkat minus 6 ini berarti pangkatnya kita bagi 2, jadi 10 pangkat minus 3. Maka konsentrasi ion OH-nya adalah akar 5 dikali 10 pangkat minus 3. Berikutnya pOH sama dengan min log konsentrasi ion OH-, jadi sama dengan min log akar 5 kali 10 pangkat minus 3. Nah, ini hasilnya 3 min log akar 5. Terakhir pH sama dengan 14 min pOH, sehingga pH sama dengan 14 dikurangi 3 min log akar 5. Nah, hasilnya adalah 11 ditambah log akar 5. Maka jawaban untuk soal ini adalah opsi E. Soal ke-7, pH larutan yang terbentuk apabila setelah penambahan 15 ml NaOH ditambahkan 0,028 gram KOH dengan MR 56 adalah. Untuk soal ini, cara penyelesaiannya mirip dengan soal-soal sebelumnya, yaitu kita harus tentukan mol awal dari fenol dan NaOH, serta kita buat diagram reaksinya. Untuk mol awal dari fenolnya masih sama, yaitu 3 milimol. Kita tuliskan di sini. Dan untuk mol awal NaOH-nya adalah 10 pangkat minus 1 molar dikali volumenya 15 ml. Jadi 1,5 milimol. Kemudian ke dalam sistemnya ditambahkan KOH yang merupakan senyawa basa kuat, sama seperti NaOH. Nah, penambahan KOH ini tentunya harus kita perhitungkan juga. Caranya kita hitung dulu mol KOH-nya. Mol sama dengan massa dibagi MR, maka mol KOH-nya adalah 0,028 gram dibagi MR-nya 56. Hasilnya adalah 0,0005 mol. Dan jika kita konversi ke satuan milimol, berarti dikali 1000 sehingga menjadi 0,5 milimol. Nah, cara cepatnya, kita tambahkan mol KOH-nya ke mol awal NaOH yang sama-sama merupakan basa kuat. Nah, jika teman-teman menemukan soal di mana yang ditambahkan adalah senyawa yang bersifat asam, maka mol asam tersebut ditambahkan ke mol awal fenol yang juga merupakan senyawa asam. Jadi mol basa yang digunakan dalam soal ini adalah 1,5 milimol NaOH ditambah 0,5 milimol KOH, sama dengan 2 milimol. Kemudian karena mol basanya lebih kecil dari fenol, maka yang menjadi reaksi pembatas adalah basanya. Sehingga basa yang bereaksi adalah 2 milimol, fenol yang bereaksi juga 2 milimol. Dan garam C6H5ONa serta air yang terbentuk juga 2 milimol. Maka pada kondisi akhir, fenol yang bersisa adalah 3 milimol dikurangi 2 milimol sama dengan 1 milimol. Basanya habis bereaksi dan garam serta air yang terbentuk adalah 2 milimol.
Nah, terlihat bahwa yang bersisa setelah reaksi adalah asam lemah, garam, dan air. Maka untuk menghitung pH-nya, kita harus menggunakan rumus penyangga asam, yaitu konsentrasi ion H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah yang bersisa dibagi mol garam yang terbentuk. Mol asam lemahnya adalah 1 milimol dan mol garamnya adalah 2 milimol. Sehingga konsentrasi ion H+ sama dengan 10 pangkat minus 10 dikali 1 milimol dibagi 2 milimol. Nah, ini hasilnya adalah 5 dikali 10 pangkat minus 9. Selanjutnya pH sama dengan min log konsentrasi ion H+, sehingga pH sama dengan min log 5 dikali 10 pangkat minus 9. Hasilnya adalah 9 min log 5. Maka jawaban untuk soal ini adalah opsi C. Nah, dari contoh-contoh soal yang sudah kita bahas, maka apabila ada reaksi antara asam dan basa, pH dapat kita hitung dengan melihat senyawa apa yang bersisa. Nah, berikut ini adalah resume ketentuannya. Jika yang bersisa adalah asam kuat, garam, dan air, maka kita menghitung rumus pH untuk asam kuat, yaitu konsentrasi ion H+ sama dengan molaritas asam dikali valensi asamnya. Jika yang bersisa adalah basa kuat, garam, dan air, maka kita gunakan rumus pH untuk basa kuat, yaitu konsentrasi ion OH- sama dengan molaritas basa dikali valensi basanya. Jika yang bersisa adalah asam lemah, garam, dan air, maka kita gunakan rumus penyangga asam, yaitu konsentrasi ion H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah yang bersisa dibagi mol garam yang terbentuk. Jika yang bersisa adalah basa lemah, garam, dan air, maka gunakan rumus penyangga basa, yaitu konsentrasi ion OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemahnya dibagi mol garamnya. Kemudian jika yang bersisa adalah garam dan air, maka yang kita gunakan adalah rumus garam. Untuk garam asam, yaitu garam yang berasal dari reaksi antara asam kuat dan basa lemah, kita gunakan rumus konsentrasi ion H+ sama dengan akar Kw per Kb dikali molaritas garamnya. Untuk garam basa, yaitu garam yang berasal dari reaksi antara basa kuat dan asam lemah, kita gunakan rumus konsentrasi ion OH- sama dengan akar Kw per Ka dikali molaritas garamnya. Untuk garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, maka pH-nya pasti netral, yaitu 7. Dan untuk garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah, kita gunakan rumus konsentrasi ion H+ sama dengan akar Kw dikali Ka per Kb. Nah, untuk menambah pemahaman dan variasi soal terkait cara menghitung pH asam dan basa, silahkan teman-teman klik link yang ada di description box video ini.